Mengapa kita wajib mengenal najis? Karena ini berhubungan dengan syarat sah diterima atau tidak diterimanya sholat yang kita kerjakan atau ibadah-ibadah yang terkait dengan bersuci. Misalnya sholat, walaupun bersuci itu bukan bahagian sholat, tetapi kalau tidak bersuci kita tidak diterima sholat kita. Jadi hukumnya sama dengan wajib. Mengenalnya najis juga hukumnya wajib secara kajian fikih. Kalau ulama fikih, mereka itu telah memberikan suatu kaedah. Apa kata mereka? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna yang wajib melainkan dengan sesuatu itu, maka sesuatu tersebut hukumnya juga wajib. Salat tanpa bersuci, maka bersuci itu salat tidak sah tanpa bersuci, tidak sempurna. Maka bersuci itu hukumnya wajib. Sedangkan bersuci itu berkaitan juga dengan bersuci daripada hadas dan bersuci daripada najis. Kalau najis itu sifatnya hissi, itu dapat diindrawi, dapat dilihat, dibau, diraba atau dirasa. Kalau hadas sifatnya abstrak, tidak terlihat, tapi keadaan orang itu disebut tidak suci. Pada pembahasan yang berlalu kita sudah mengenai najis. Yang pertama, berdasarkan catatan yang terdapat di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Muyassarah fi Fiqhil Kitabi was Sunnatil Mutahharah. Ini sudah kita baca. Ensiklopedi fikih praktis berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di dalam kitab ini penyusun yaitu Husain bin Audah Al-Muwaisah menempatkan macam najis yang pertama adalah qaitul adami wa bauluhu, buang air besar dan buang air kecil manusia. Ini sudah kita bahas. Beliau juga sudah mencatatkan dalil-dalil yang berhubungan dengan itu. Tetapi sebelum kita lanjutkan kepada jenis najis yang berikutnya, saya hendak menambahkan apa yang dicatatkan oleh Sayyid Sabiq. Ini yang kitab yang kita bahas juga dulu di dalam fikih sunnahnya juz 1 halaman 25. Kalau di dalam fikih sunnah, buang air kecil dan buang air besar manusia itu ditempatkannya pada nomor 4 dan nomor 5. Ini urutan itu tidak jadi masalah, sebab yang substansinya, yang masalah utamanya najisnya itu, bukan urutannya. Untuk mengenal jenis-jenis najis ini tidak perlu tartib. Kalau berwudu kan wajib tartib, urutannya 1,
sampai kepada yang terakhir. Jadi kalau dalam kitab fikih itu berbeda-beda. Kalau dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyatul Muyassarah itu di nomor 1 dalam fikih sunnah, ditempatkannya nomor 4 dan nomor 5. Tapi ada tambahan yang tidak tercatat di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyatul Muyassarah, yaitu oleh Syekh Sabiq, yaitu Qai'ul Adami wa bauluhu wa raji'uhu. Nomor 5 tadi, nomor 6 ya. Yang nomor 4 ini Qai'ul Adami, muntah manusia. Muntah. Muntah itu kan dari makanan yang halal. Ini sudah diproses di dalam perut manusia. Muntah. Dalam catatan Syekh Sabiq, wa najasatu hadhil asya'i muttafaqun 'alaiha. Tentang najisnya benda-benda ini, tentang najisnya hal ini, itu tentang najisnya muntah, buang air kecil dan buang air besar manusia, itu muttafaqun 'alaiha, disepakati dari kalangan para fuqaha. Jadi hati-hati bila muntah, terutama dalam perjalanan. Kalau orang mabuk di atas mobil muntah, justru itu persiapan kalau kita dalam perjalanan, di samping pakaian yang kita pakai, sepatutnya juga berbekal pakaian yang bersih, yang bisa nanti dipakai bila waktu sholat datang dalam perjalanan. Terutama bagi orang yang rawan ini kan, mabuk dalam perjalanan, apa itu perjalanan darat, laut ataupun udara. Tapi dalam catatan Syekh Sabiq di sini, illa annahu yu'fa an yasiril qai'i, hanya saja dimaafkan muntah bila sedikit, bila sedikit. Kalau sedikit yang itu dimaafkan, ukurannya itu urf, pengenalan, berdasarkan biasa. Kalau kena percikannya sedikit, itu dimaafkan. Sama dengan catatan yang di dalam hadis yang dulu, wa yukhaffafu fi baulis sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'am, dan dipandang ringan buang air bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu berupa makanan, belum memakan makanan. Itu yang maksudnya selain dari air susu ibunya atau sesuatu yang disapihkan ketika anak kecil berupa kurma yang ditaruh di langit-langitnya, atau manisan lebah. Jadi kalau untuk itu sama dengan catatan yang dulu, fayaktafi fi tathhirihi birrassi, cukup membersihkannya, membersihkan buang air kecil dari bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu selain dari air susu ibunya, itu dengan memercikkan air. Ini tidak akan saya ulangi lagi ya, sebab ini sebenarnya sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Kembali kepada apa yang dicatat di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqh
fiqhiyatul muyassarah. Ya. Ya, tadi sudah saya sebutkan urutan nomor urut najis ini berbeda-beda di dalam kitab fikih. Ya. Tapi untuk mengenalnya seperti saya sebut tadi tidak mesti tertib. Substansi masalahnya yaitu hendaknya kita mengenal apa itu najis. Penting ini mengenal najis. Sanian, yang kedua yang dicatatkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, damul khaidi, darah haid. Ini untuk kaum perempuan, darah haid. Jadi darah haid itu najis. Wa fihi adillatun adidah. Tentang ini terdapat banyak sekali dalil. Ini banyak dalil yang menunjukkan darah haid itu adalah najis. Maksudnya apa ini? Hati-hati dengan darah najis. Jangan sampai nanti pakaian atau tubuh dari, tentu saja lebih khusus ini untuk kaum perempuan, di kain sarung yang dipakai untuk sholat itu, atau kain yang dipakai untuk sholat itu kena oleh darah najis ini, tidak dibersihkan. Dalam hal ini tentu saja mempengaruhi akan sah atau tidak sahnya sholat dari yang bersangkutan. Di sini dicatatkan oleh penyusun Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Muyassarah, seterusnya tadi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ja'at Fatimah bintu Abi Khubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Khubais pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah binti Khubais ini menemui Rasulullah. Faqalat, ia melaporkan kepada Rasulullah yang dikatakan oleh Fatimah ini, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadha fala adkur. Jadi kasusnya ini yang dilaporkannya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang dikenai oleh istihadah. Fala adhur, maka saya tidak suci-sucinya. Kalau orang haid ada tenggat waktunya, apakah itu 1 hari atau 1 minggu, sedangkan dia ini tidak berketentuan, namanya istihadah. Sehingga dia menyimpulkan untuk dirinya fala adhur, saya ini tidak suci-sucinya. Pertanyaannya kepada Rasulullah, afa ada'us sholata, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Ini menunjukkan bahwa haid, darah haid itu najis yang mengakibatkan sholat tidak sah.
Jadi pertanyaannya, boleh, apakah saya boleh meninggalkan sholat karena saya adalah perempuan yang istihadah, selalu keluar darah dari kehormatannya, dari kemaluannya, yang disebut dengan istihadah. Fala akhur tadi, saya tidak suci-sucinya. Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Tidak, kata Rasulullah. Innama zalika irqud wa laysa bil haidah. Itu atau istihadah itu adalah irqud, darah penyakit, karena ada pembuluh darah yang tidak normal pada kehormatan seorang perempuan. Jadi irkun itu penyakit. Walaysa bil haidah, itu bukan darah haid. Jadi bukan haid, kata Rasulullah. Fa iza aqbalatil haidatu fada'is salata. Apabila haid datang, bila masa haidmu datang, tinggalkanlah sholat, kata Rasulullah. Jadi kalau haid, tinggalkan sholat. Sudah lebih dari masanya, masa haid itu. Wa iza adbarat, apabila haid itu telah habis, telah pergi, fausil ya angkit dam, maka hendaklah engkau membasuh darah darimu, dari kehormatanmu itu basuh. Wasalli, dan sholatlah kamu. Jadi berdasarkan kepada apa yang dicatatkan di sini, jelaslah bahwa haid itu, darah haid itu termasuk najis, Kemudian ditambahkan lagi, wan ummi Qaisin binti Mihsan, bersumber dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha. Qala, kata Ummu Qais, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam andamil haidi yakunu fis saum. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan darah haid yang ada pada pakaian. Jadi darah haid yang lengket di kain. Qala, jawaban Rasulullah SAW, hukihi bidilain. Dikata Rasulullah, hukihi, gosoklah kain itu, bidilain, dalam catatan kaki di sini, dilain wal ud, wal aslu fi dilail hayawan, dengan tulang hewan, tapi dia masuk di sini dengan ranting atau dengan sesuatu. Jadi disebut gosok darah haid yang ada pada kain itu dengan tulang. Dilain itu asal katanya adalah tulang hewan. Tapi dalam catatan kakinya Abdillahu wal ud, juga dengan makna ranting kayu, sesuatu
yang bisa untuk menggosok. Wa usilihi bima'in wasidrin. Ya. Dan basuhlah kain itu dengan air dan bidara. Di sini menunjukkan Rasulullah menyuruh kepada Ummu Qais untuk membersihkan kain yang dikenai oleh darah haid itu dengan menggosok. Kalau di situ disebut di lain yang intisarinya dengan suatu alat gosok, gundar. Kalau ini kan gundar menggosok sifatnya. Kemudian basuh dengan air dan bidara. Bidara ini intisarinya zat pembersih. Ya. Kalau di negeri kita sekarang ini deterjen dengan sabun. Jadi sidrin, daun bidara multifungsi, berupa tanaman yang dipakai untuk membersihkan. Kalau pencampur mandi jenazah juga dipakai di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad naqala an-Nawawi fi syarhihi. Imam Nawawi mencantumkan di dalam syarahnya al-ijma' ala najasatihi. Jadi tentang darah haid ini para ulama ijma' sepakat tentang najisnya. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat tentang najisnya darah haid itu.